Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran SKI bersama Pak Anas. Pak Anas akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar. Mari kita awali pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik anak-anak, kalian simak bab 1 Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah atau ada yang menyebut Abdullah Ka'bah. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama ayahnya yakni Abu Quhafah, kemudian nama ibunya Ummu Khair Salamah. Beliau berasal dari suku Quraisy. Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, Abu Bakar itu sangat terkenal sebagai pembebas budak. Budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar salah satunya adalah Bilal bin Rabah, yang mana Bilal ini kemudian menjadi muazin atau tukang azan pada masa Rasulullah. Kemudian yang kedua, Abu Bakar itu sebagai pelindung Rasulullah. Dibuktikan dengan beliau menemani hijrah Rasulullah. Bahkan dalam hijrahnya itu, ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar melindungi Rasulullah dan bersembunyi bersama Rasulullah di Gua Sur. Yang ketiga, Abu Bakar itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Oleh orang kafir, hal ini sangat mustahil atau tidak masuk akal. Tapi oleh Abu Bakar ini dibenarkan karena Rasulullah sudah terkenal akan kejujurannya. Nah, pada saat itu Abu Bakar kemudian diberi gelar oleh Rasulullah yaitu As-Siddiq. Abu Bakar akhirnya diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah adalah diadakannya sidang di Balai Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Awalnya ada tokoh Ansor yang menolak, yakni salah satunya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian ada juga tokoh Ansor yang mendukung, salah satunya adalah Bashir bin Sa'ad. Abu Bakar kemudian diangkat sebagai khalifah pada tahun 11 Hijriah di Masjid Nabawi setelah kaum Ansor bersepakat dan mereka berdamai bermusyawarah secara mufakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, ini adalah penampakan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, maka beliau memiliki kebijakan-kebijakan tertentu atau peraturan-peraturan tertentu. Antara lain, beliau melanjutkan pengiriman pasukan Usamah, yang mana Usamah akhirnya berhasil membuat Kaisar Heraklius takut. Kebijakan yang kedua, beliau sangat gigih dalam menghadapi gerakan riddah atau murtad. Gerakan riddah itu adalah gerakan pindah agama dan juga gerakan nabi palsu. Dalam menghadapi gerakan riddah, Abu Bakar menyiapkan 11 pasukan. Kemudian di dalam menghadapi nabi palsu, banyak sekali nabi palsu atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Nabi Muhammad. Dan nabi palsu yang sangat terkenal pada saat itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab akhirnya dibunuh oleh Wahsy dalam perang Yamamah, pimpinan Ikrimah bin Amru.
Kemudian ada orang yang mengaku sebagai nabi dari kaum perempuan bernama Sajjah Tamimiyah. Kemudian yang ketiga ada Tulaiha bin Khuwailid. Mereka semua ini mengaku sebagai nabi. Panglima yang ditugaskan untuk menumpas gerakan Tulaiha adalah Khalid bin Walid. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah mengumpulkan Al-Quran. Mulanya dibentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Yang mengusulkan tentang ide pengumpulan Al-Quran ini adalah Umar bin Khattab. Mengapa dibentuk panitia pengumpulan Al-Quran? Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu dihafal, kemudian ditulis di beberapa lembar dalam bentuk yang tidak dalam satu mushaf. Jadi masih dalam ikatan yang tercerai-berai atau dibawa oleh beberapa sahabat. Karena beberapa sahabat yang pandai menulis, mereka menulis. Ada yang menulis di pelepah kurma dan di beberapa media yang lain, yang mana pada saat itu belum ada kertas yang seperti pada zaman sekarang ini. Maka kemudian dibentuklah panitia supaya Al-Quran yang tercerai-berai itu dikumpulkan. Ketua panitia pengumpulan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Naskah Al-Quran dikumpulkan dan disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Nah, anak-anak, selain mengumpulkan Al-Quran, kebijakan yang keempat, Khalifah Abu Bakar yakni memiliki kebijakan untuk memperluas wilayah atau perluasan wilayah. Mengapa wilayah itu perlu diperluas? Agar Islam itu semakin berkembang. Pertama kali adalah negara Irak, yang sebelumnya Irak itu di bawah atau dijajah oleh kekuasaan Persia yang beragama Majusi. Maka ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau menugaskan Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang yang menguasai Irak dari jajahan Persia. Kemudian di Irak ada pelabuhan yang terkenal yang juga berhasil direbut, yaitu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Pelabuhan tersebut bernama Pelabuhan Basrah. Yang kedua adalah Khalifah Abu Bakar berhasil menaklukkan wilayah Syam. Wilayah Syam meliputi Palestina dan Syria yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi yang beragama Nasrani. Panglima yang ditunjuk untuk melawan kekuasaan Romawi adalah Amr bin As dengan membentuk pasukan sebanyak 4 kelompok pasukan. Dan akhirnya Pangeran Roma ada yang kemudian menyerah dan masuk Islam dalam penaklukan Romawi tersebut. Dia bernama Jos. Nah, anak-anak, itulah materi tentang Khalifah Abu Bakar, yang mana kesimpulan dari materi tersebut bahwa kebijakan Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka Abu Bakar itu memiliki jasa yang besar. Jasa Khalifah Abu Bakar yang sangat besar adalah mengumpulkan Al-Quran. Dengan beliau membentuk panitia pengumpulan Al-Quran, maka Al-Quran bisa terkumpul dengan baik, tidak tercerai-berai, dan akhirnya bisa kita baca sampai sekarang ini. Anak-anakku, demikian materi pelajaran SKI pada hari ini, dan kalian coba putar ulang video ini apabila ada materi yang belum kalian pahami, ya anak-anak, sehingga kalian betul-betul paham. Tapi jangan lupa, materi ini yang Pak Anas tampilkan ini sebenarnya adalah ringkasan dari yang ada di buku paket. Maka apabila nanti ada
tugas berupa soal kalian bisa cari di buku paket atau dengan memutar ulang video tersebut. Terima kasih. Sekian Pak Anas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.